Segera miliki buku syarah Bulughul Maram dengan hanya Rp700.000 yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktaba Anda dengan buku-buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, penerbit penebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majalah Syahid. Alhamdulillah, para pembaca, para pemirsa dimanapun berada, kali ini kita tiba di episode kelima dari bedah rubrik Majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus 2022. Nah, terima kasih atas kesediaan para pembaca, para pemirsa dimanapun berada, tetap terus memantau channel Majalah Syahid, Majalah Suara Hidayatullah. Baik, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, kita akan membedah sebuah rubrik di Majalah Suara Hidayatullah edisi Agustus, yaitu rubrik Madrasah. Alhamdulillah, rubrik Madrasah ini merupakan rubrik baru di Majalah Hidayatullah, edisi perdana di bulan Agustus, yang diulas oleh seorang yang beliau tidak sekedar merupakan konsultan, tapi juga praktisi yang praktisi beliau adalah guru di pengajar di Ar-Rahmah IIBS Malang, Jawa Timur. Baik, kita akan hadirkan pembicara kita yang sekaligus juga beliau adalah penulis dari rubrik Madrasah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Pagi hari Sabtu ini biasanya ngapain aja kegiatan Ustaz? Kalau di pesantren hari Sabtu biasanya lebih ke eksplorasi para santri, Ustaz. Jadi ada yang namanya kegiatan pembelajaran terintegrasi berbasis proyek, biasanya begitu. Jadi para santri biasanya melakukan eksplorasi penelitian terkait sains maupun ilmu-ilmu sosial, dan nanti biasanya dijadikan sebuah proyek penelitian, bahkan beberapa karya santri bisa kita terbitkan dalam jurnal ilmiah di luar negeri. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Berarti hari Sabtu masih bersama santri ya Ustaz ya? Masih bersama santri. Kalau agenda dengan keluarga biasanya hari apa aja Ustaz? Kalau agenda dengan keluarga menyesuaikan Ustaz. Menyesuaikan. Insya Allah. Iya. Baik, para pemirsa, para penonton channel Majalah Syahid dimanapun berada, pembicara kita Ustaz ini bernama lengkapnya Ruli Cahyo Nufanto. Beliau lahir di Lamongan 22 Desember 1976. Pendidikannya sedang menyelesaikan S3 UIN Malang, calon kandidat doktor nih. Doktor bidang apa nih Ustaz? Manajemen pendidikan Ustaz, insyaallah. Manajemen pendidikan, insyaallah. Baik, ayah dari 2 putra dan 2 putri. Wah, kembar nih, mudah-mudahan Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, para pemirsa yang berada, bahwa rubrik Madrasah di Majalah Hidayatullah edisi Agustus 2022 ini merupakan satu sajian yang kita buat untuk para pemangku amanah, pelaksana pendidikan di madrasah ataupun sekolah. Nah, kita hadirkan penulis yang berkompeten agar kemudian para pemangku amanah di sekolah bisa bagaimana melakukan manajemen terhadap madrasah. Nah, pada edisi perdana ini Ustadz Ruli mengupas tentang mutu sekolah, gitu Ustadz ya? Insyaallah Ustadz. Itu tentang mutu sekolah. Nah, mungkin kita bisa bisa inspirasi di hari Sabtu pagi ini tentang seperti apa sih mutu sekolah yang terbaik untuk dalam pengelolaan di madrasah kita. Nah, kita persilakan langsung saja kepada Ustadz Ruli untuk menyampaikan materi atau inspirasi di Sabtu pagi ini. Betul Ustadz, persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Muhammadin wa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Damani dan tim redaksi Suara Hidayatullah yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit ulasan terkait dengan tulisan-tulisan yang ada di rubrik madrasah di Suara Hidayatullah edisi Agustus ya. Di dalam tulisan ini sebetulnya ada beberapa hal yang saya coba untuk memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana sesungguhnya membangun mutu sekolah ya. Karena terus terang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mutu itu sangat banyak dilontarkan oleh stakeholder kita, Ustaz. Jadi apakah sekolah kita bermutu, seperti apa mutunya, kalau dibanding dengan sekolah lain itu lebih bermutu mana. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang cukup penting sebetulnya. Mengapa sekolah kita itu harus bermutu? Dan yang kedua adalah bagaimana cara agar sekolah menjadi bermutu. Pertanyaan terkait ini sebetulnya akan saya jawab dalam mungkin 2 tulisan ya. Jadi tulisan pertama ini menjawab terkait kenapa sebetulnya sekolah kita itu harus bermutu. Karena pertanyaan ini penting ya. Jangan-jangan banyak sekolah bermunculan saat ini justru bukan menambah semangat memperbaiki sekolah, tetapi justru menambah masalah sekolah itu sendiri. Dan perlu diketahui Ustadz, bahwa sekolah-sekolah saat ini banyak sekali bermunculan. Dan munculnya sekolah itu ternyata bukan menjawab tantangan pendidikan, tetapi justru malah membuat permasalahan di dalam sistem pendidikan kita. Dan salah satu penyebabnya adalah karena tidak ada mutu dari sekolah tersebut. Maka melalui tulisan ini sesungguhnya saya ingin memberikan sebuah pencerahan bahwa mutu sekolah itu sangat penting dan itu harus betul-betul menjadi bagian prioritas dalam proses pembangunan di sekolah. Jadi terkait dengan mutu itu. Yang pertama Ustaz yang ingin saya sampaikan, selama ini orang beranggapan bahwa indikator mutu itu bisa dilihat dari hasil dari ujian nasional misalkan begitu. Betul. Kemudian ada lagi sekolah-sekolah yang bermutu itu bisa dilihat dari kejuaraan ataupun perlombaan atau olimpiade yang diikuti dan mereka mendapatkan juara ketika mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada juga sekolah yang memiliki kapasitas pendaftar atau jumlah murid yang sangat banyak. Itu juga biasanya dilihat oleh masyarakat salah satu indikator sekolah bermutu. Ataupun program-program yang lain, misalkan kemampuan bahasa para santrinya atau muridnya, kemampuan berbahasa di lingkungan bisa tercipta dengan baik dan lain sebagainya. Memang itu sampai saat ini secara umum dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah lembaga atau institusi sekolah yang bermutu. Tetapi kalau kita menarik ya dari beberapa, ya saya sampaikan beberapa teori misalkan ya, yang bisa kita lihat terkait dengan mutu, ternyata mutu itu beberapa referensi menyampaikan begini, salah satunya ya, misalkan menyampaikan bahwa mutu itu sesungguhnya conformance to requirement, jadi sesuai dengan yang disyaratkan atau yang distandarkan. Ini pendapat disampaikan oleh salah satu tokoh pendidikan
pada tahun 2010 insya Allah. Ada lagi, saya mengutip pendapatnya tokoh pendidikan di Jawa Timur, Daniel Muhammad Rashid. Beliau menyampaikan mutu itu suatu keadaan di mana pemberian nilai tambah diwujudkan bagi pelanggan dan produsen atau stakeholder dalam aspek hubungan mereka. Setelah saya lihat, ternyata memang ada dua hal yang perlu kita lihat. Ternyata mutu itu yang pertama sesuai dengan standar, dan yang kedua adalah memiliki nilai lebih. Itu baru dinamakan bermutu. Jadi sesuai dengan standar dan memiliki nilai lebih. Jadi sekolah yang bermutu itu sekolah yang memiliki standar dan yang kedua yang memiliki nilai lebih. Pertanyaannya adalah standar apa yang harus ditetapkan untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah bermutu? Kalau di pendidikan pada umumnya di negara kita, biasanya yang membuat standar itu adalah Badan BNSP, Badan Nasional Standar Pendidikan. Tetapi kalau di lembaga di bawah pendidikan Hidayatullah seperti kita, sekolah integral berbasis tauhid, biasanya ada standar nasional PIBT, pendidikan integral berbasis tauhid. Nah itu memang bisa dijadikan standar. Jadi kalau memang sekolah kita itu sudah punya standar, dan standar itu memang standar yang bagus, artinya standar yang bagus itu kriteria kecukupan minimal kinerja yang disepakati oleh komunitas itu memang bagus, maka yang kedua harus memiliki nilai lebih. Nilai lebihnya itu apa? Kalau saya melihat hampir sekolah di Indonesia ya, hampir sekolah di Indonesia itu bisa mengerucut pada 5 aspek sebetulnya. Yang menjadi kelebihan masing-masing. Ada sekolah dengan standar yang ada, kemudian lebihnya ada di nilai-nilai akademik. Mereka nilainya tinggi, kejuaraan-kejuaraan akademik sering tampil, bahkan bukan hanya level nasional tapi internasional juga. Kemudian yang kedua, ada sekolah-sekolah yang punya kelebihan atau nilai lebihnya di diniyah. Jadi kemampuan diniyahnya demikian bagus yang menjadi salah satu kelebihan dari sekolah mereka. Kemudian ada sekolah dengan nilai kelebihan di tahfizul Quran. Kemudian ada di bahasa Arab dan bahasa Inggris biasanya. Dan yang kelima biasanya nilai kelebihannya ada di adab atau akhlak, atau dalam istilah lain Islamic character building misalkan begitu. Jadi sesungguhnya ketika saya melihat kurang lebih ada 5 poin nilai lebih di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama akademik, yang kedua diniyah, yang ketiga tahfizul Quran, yang keempat bahasa baik Arab maupun Inggris, dan yang kelima adalah adab atau akhlak atau Islamic character building. Jadi sesungguhnya kalau saya melihat kata kuncinya adalah sesuai dengan standar dan memiliki nilai lebih. Itu 2 kata terkait dengan mutu. Kalau ada sekolah atau lembaga pendidikan tidak terstandar tapi memiliki nilai lebih, mengacu dalam pengertian ini sesungguhnya dia belum menjadi sekolah bermutu karena belum menetapkan standar yang ada. Jadi standar yang ada itu penting supaya apa? Poin penting dalam mutu itu salah satunya menetapkan standar. Kemudian menyepakati standar, komitmen untuk mencapai standar, dan kinerja mencapai standar. Jadi poin penting dari mutu itu sesungguhnya salah satunya adalah standar, dan yang kedua adalah nilai lebih. Jadi poin penting yang saya ungkapkan dalam tulisan yang pertama ini sesungguhnya adalah bagaimana sekolah itu menuju sekolah yang bermutu, bermuara dari standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, bermuara pada memiliki nilai yang lebih. Begitu Ustadz, terkait dengan sepintas tulisan yang saya berikan di rubrik madrasah. Baik, terima kasih Ustadz Ruli yang telah menyampaikan pemaparan singkatnya ya tentang membangun mutu sekolah. Nah, ini judulnya
menarik membangun mutu sekolah. Dan menjadi catatan penting dari Ustadz Ruli tadi sampaikan bahwa dua hal yang perlu dipenuhi yaitu memenuhi standar, kemudian juga mempunyai nilai lebih. Nah, nanti bisa kita eksplor nih para penonton dan pemirsa dimanapun berada. Kalau ingin bertanya kepada Ustadz Ruli, mungkin bisa di komen di bawah. Jangan lupa di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Nah, itu lebih penting lagi agar kemudian channel ini menjadi lebih besar. Baik, Ustadz Ruli, ada pertanyaan nih dari para pembaca kita juga tentang terutama pada sekolah-sekolah, baik sekolah Hidayatullah maupun sekolah-sekolah rintisan yang dia dalam proses melakukan perintisan. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian ingin membangun mutu sekolah, ya, pada sekolah-sekolah perintisan terutama, bagaimana sih harus mulai dari mana untuk membangun mutu sekolah itu? Itu dulu, Pak Satruli, silakan. Ya, Ustaz. Pertanyaan ini sering disampaikan oleh teman-teman juga ya, di daerah maupun di tempat-tempat lain ketika memulai proses pendirian atau merintis atau mengembangkan atau melakukan penguatan di sekolah-sekolah yang ada. Biasanya terkait dengan ini, saya meminta ya, ada beberapa langkah dasar ya, mengembangkan mutu di sekolah ya. Yang pertama yang paling penting itu sebetulnya adalah menetapkan positioning. Insya Allah ini akan saya ulas di tulisan berikutnya mungkin Ustaz. Jadi yang pertama itu menetapkan positioning ya. Positioning ini penting. Lembaga kita ini mau menjadi lembaga terbaik di mana? Di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di nasional, atau masuk dalam kancah internasional. Ini penting. Kenapa? Karena kalau sudah punya positioning lembaga kita akan bisa melihat di sekitar kita itu lembaga yang paling baik itu mana sebetulnya. Kalau tingkat kecamatan atau kabupaten berarti kita memposisikan menjadi yang terbaik di kabupaten misalkan. Maka lembaga pendidikan atau sekolah mana yang paling bagus di kabupaten, ini yang harus kita jadikan sebagai patokan, pedoman ya. Jangan sampai kita membuat lembaga pendidikan, justru lembaga pendidikan kita di bawah lembaga pendidikan yang lain. Karena itu sesungguhnya akan sulit untuk membuat lembaga kita menjadi lembaga yang bermutu. Jadi yang pertama, para pengelola lembaga pendidikan harus bisa menetapkan positioning kita. Katakanlah kalau di sebuah daerah ini, misalkan lembaga pendidikan paling bagus adalah lembaga A begitu ya. Maka minimal kita sejajar nanti. Minimal kita sejajar. Yang kedua, biasanya saya sampaikan kita harus merumuskan diferensiasi keunggulan. Jadi keunggulan kita di sekolah kita, di lembaga pendidikan itu apa? Itu harus dirumuskan. Kenapa? Karena masyarakat akan sangat mudah jatuh hati dengan sekolah yang mampu meyakinkan orang tua, dan masyarakat itu biasanya kaitannya dengan keunggulan sekolah. Jadi ketika ditanya misalkan, keunggulan sekolah ini apa? Kalau kita belum bisa menjawab, berarti kita memang belum bisa merumuskan diferensiasi keunggulan. Nah, tetapi kalau kita bisa menjawab, insya Allah Pak, insya Allah Ibu, ketika Ananda berada di tempat kita, minimal 5 juz dalam 3 tahun, Ananda akan bisa menghafalkan dengan mungkin, misalkan begitu ya. Atau ketika Ananda berada di sini, bahasa Arab dan Inggrisnya dalam waktu 1 tahun akan bisa berkomunikasi dengan 2 bahasa itu dengan baik, misalkan begitu. Nah, keunggulan-keunggulan ini masyarakat sekarang itu kan sangat realistis, Ustaz. Jadi ketika menyekolahkan anaknya, di sini ada apa sih sebetulnya? Oh, ada tahfidz. Oh, di sini ada apa? Ada bahasa. Di sini ada apa? Oh, akademik. Jadi guru-gurunya punya kompetensi akademik yang sangat bagus. Nah, masyarakat sekarang itu sangat
realistis ya dengan kondisi yang ada. Makanya saya sampaikan yang kedua adalah tetapkan atau rumuskan diferensiasi keunggulan bagi sekolah kita. Dan ini harus disepakati betul. Kemudian yang kedua, biasanya kita melakukan benchmarking ya, patok duga. Sekolah mana yang paling bagus, nah kita lakukan benchmark terhadap mereka misalkan ya. Kalau dari sisi kedisiplinan misalkan ya, benchmark kita itu kemana sih sebetulnya? Lembaga yang paling disiplin itu di mana sih? Lembaga yang paling kuat kedisiplinannya ada di mana sih? Jadi biasanya kalau terkait dengan kedisiplinan, ada beberapa lembaga-lembaga yang sangat kuat sekali penerapan terkait dengan kedisiplinan. Misalkan ada sekolah misalkan ya, di Malang ini yang dikelola, kalau terkait dengan disiplin kan biasanya ada kaitannya dengan militer biasanya. Iya. Sekolah-sekolah yang di bawah didikan, binaan, pendampingan oleh militer biasanya punya dari sisi kedisiplinan. Terkait dengan kebersihan misalkan, benchmark kita kemana? Tempat yang paling bersih itu ada di mana? Saya melihat tempat yang paling bersih saat ini itu ya, ada di hotel Ustaz. Di hotel itu, Masya Allah ya, kebersihan di hotel itu luar biasa. Nah kita ke sana untuk membenchmark ya, apa saja yang dilakukan di hotel itu untuk menjaga kebersihan. Sekolah misalkan melakukan benchmark terkait dengan pelayanan, ada di mana? Saya melihat ada di bank-bank yang ada di sekitar kita itu pelayanannya terkait dengan customer itu kan luar biasa sekali. Jika ada orang datang ke tempat kita, pelayannya bagus, kemudian yang semula tidak mau daftar jadi daftar, yang semula hanya biasa-biasa saja, ternyata kesannya luar biasa, itu ternyata ada di perbankan ya. Kalau saya melihat saat ini ada di perbankan. Ya. Kita masuk itu Masya Allah senyumnya, ramah, mempersilakan ini dan itu. Nah itu yang ketiga Ustaz. Jadi benchmark kita kemana sih sebetulnya sesuai dengan diferensiasi yang kita tetapkan. Yang keempat, ini penting ya, membangun networking ya, atau jaringan. Jadi membangun jaringan ini menjadi penting karena saat ini kita tidak bisa sendirian untuk melakukan lompatan-lompatan terkait dengan mutu di lembaga kita. Banyak lembaga-lembaga di sekitar kita itu yang punya jaringan cukup luas. Nah, jaringan itu sesungguhnya bisa kita manfaatkan untuk ya, yang pertama bisa membranding, yang kedua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sama persis dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, jaringan ini membantu untuk mencari solusi terhadap pengembangan mutu yang ada di lembaga kita. Jadi yang keempat terkait dengan membangun jaringan atau networking, dan yang terakhir ini yang sangat penting di lembaga pendidikan ini adalah menjadikan tarbiyah dan dakwah sebagai misi utama lembaga kita. Jadi saya melihat 5 langkah dasar membangun mutu. Yang pertama menetapkan positioning sekolah kita, yang kedua merumuskan diferensiasi keunggulan, yang ketiga melakukan benchmark atau patok duga, yang keempat membangun networking, dan yang kelima menjadikan tarbiyah dan dakwah ini sebagai misi utama dalam membangun mutu di sekolah atau lembaga pendidikan kita. Jadi yang terakhir ini sangat penting untuk memberikan ghirah, semangat bahwa yang kita lakukan semata-mata bukan hanya berorientasi pada pengembangan mutu semata, tetapi ada sisi-sisi lain. Ini bagian dari dakwah, ini bagian dari tarbiyah, ini bagian dari sesuatu yang membuat kita ke depan, langkah-langkah kita ini akan bermanfaat untuk umat. Jadi 5 langkah dasar ini yang mungkin bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah ya, walaupun secara umum ini nanti mungkin akan bisa kita breakdown dengan langkah-langkah praktis ya, terkait dengan 5 langkah yang sudah saya sebutkan. Begitu Ustaz, insya Allah ya. Insya Allah nanti breakdown-nya pada episode-episode berikutnya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Sabar dulu Ustaz. Iya. Kan juga para orang tua kita dalam memilih mutu sekolah kan juga
sudah sangat kritis ya Ustaz. Sangat kritis sekali, Ustaz. Betul. Ketika merumuskan diferensiasi keunggulan juga tentunya harus ketika ada pertanyaan dari orang tua, maka ketika kita menyampaikan apa diferensiasinya, maka sejatinya seorang pemangku sekolah atau pengelola pendidikan juga harus sudah menyiapkan instrumen-instrumen sebagaimana yang disampaikan kepada orang tua, begitu. Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi jangan sampai kalau dalam bahasa anak-anak milenial sekarang ya, generasi Z, ngeprank gitu ya. Ngeprank ya. Jadi betul. kita bicara terkait dengan keunggulan sekolah, ternyata sistem yang di bawah itu tidak disiapkan. Jadi memang apa yang disampaikan itu betul-betul real ya, betul-betul real, dan itu menjadi branding dari sekolah. Kalau mau sekolah dan anak punya kemampuan tahfidz yang bagus, ada di sekolah ini, kan begitu. Kalau anak mau sekolah di sekolah yang punya kemampuan terkait dengan adab, akhlak, atau karakter Islamic building, ada di sekolah ini. Nah, sistemnya kayak apa? Kita punya sistem seperti itu, misalkan begitu. Jadi orang tua biasanya sangat kritis sekali terkait dengan itu. Pertanyaan A sampai C. Begitu, Ustaz. Baik, Ustaz, ini mungkin terakhir Ustaz ya, ini pertanyaan juga dari pembaca kita dan juga netizen kita. Tentang ini Ustaz, seperti Ustaz sampaikan bahwa tadi ada Ustaz sampaikan tahfizul Quran atau nilai-nilai nilai-nilai Al-Quran itu menjadi nilai tambah ya Ustaz ya, menjadi sebagai nilai tambah. Sementara sekolah Islam itu inginnya Al-Quran itu menjadi basic Ustaz, menjadi dasar. Nah, kira-kira gimana tuh Ustaz? Penjelasannya Ustaz? Iya, jadi kalau mengacu pada pengertian mutu itu ya, standar dan memiliki nilai lebih, maka poin penting sebetulnya adalah, salah satu poin penting ya, adalah bagaimana kita bisa menetapkan standar yang ada Ustaz. Jadi perlu diketahui begini, tradisi menetapkan standar sebagai ukuran keberhasilan kerja ini bukan hal yang mudah ya. Makanya kalau memang Al-Quran itu, dan harusnya memang begitu, kalau di standar nasional pendidikan integral berbasis tauhid, memang Al-Quran ini sebagai standar sudah Ustaz, bukan nilai tambahnya, nilai tambahnya ya. Tapi kalau di pendidikan umum pada di negeri kita, biasanya tambahannya ada di Al-Quran, kan begitu. Nah, makanya kemampuan menetapkan standar ini adalah kemampuan yang sangat penting sebetulnya. Jadi kalau memang disepakati, dan memang harus, sekolah integral berbasis tauhid, Al-Quran ini menjadi standar. Makanya kalau di PIBT itu kan ada standar. Kalau di sekolah dasar minimal sekian juz. Kalau di SMP yang boarding sekian juz. Kemudian kalau di SMA, tingkat SMA yang boarding sekian juz dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi standar, bukan nilai lebih lagi. Bukan nilai lebih lagi. Ini wajib diterapkan dan menjadi conformance tadi ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Makanya ada sebuah idiom ya di teman-teman itu, standar yang ditetapkan di BSNP dengan standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan PIBT itu jauh lebih lebih rumit ya di kita itu, karena buahnya Ustaz detail sekali, karena tidak memisahkan antara pembelajaran umum dan pembelajaran diniyah kan gitu ya. Jadi akademik ada, diniyahnya ada, kemudian bahkan Pandu Hidayatullah itu masuk dalam satu standar yang harus ditetapkan di semua sekolah di pendidikan integral berbasis tauhid. Nah itu salah satu kelebihan kita ya. Insya Allah begitu Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas inspirasi informasi yang Ustaz sampaikan tentang bagaimana membangun mutu sekolah. Insya Allah ini perdana kita mengupas tentang rubrik madrasah, dan insya Allah kita akan pada bulan-bulan berikutnya kita akan mengupas kembali rubrik madrasah di edisi berikutnya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan tentang poin-poin yang akan dikupas pada edisi berikutnya ya, tentang insya Allah.
positioning ya Ustaz ya, posisi dari sekolah, bagaimana membangun mutu sekolah. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk mengisi waktu di Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi bagi para pemangku amanah di sekolahan dan juga pengelola pendidikan dimanapun berada. Insya Allah, sama-sama Ustaz. Ya, demikian para pemirsa dan para penonton channel Majalah Shahid dimanapun berada, tayangan kita pada pagi hari ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk membaca Majalah Suara Hidayatullah di edisi September 2022 dan baca rubrik madrasah yang diasuh oleh Ustadz Ruli Cahyo. Demikian kami dikurangi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.